Halo, selamat pagi para peserta didik. Semoga selalu sehat ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita materinya yaitu lari estafet. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak fungsional permainan dan olahraga, start, gerakan lari, estafet, dan memasuki garis finish. Lari sambung atau estafet sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta pengembangan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman, dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak memegang tongkat estafet atau lari sambung. Pegangan estafet bebas, boleh dengan tangan kanan atau kiri menurut kebutuhan. Keterampilan gerak memegang tongkat estafet dapat dibedakan menjadi dua, yaitu visual dan non-visual. Start atau prosedur pelaksanaannya yaitu memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, jari telunjuk, dan jari manis, sehingga ketika start, ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan badan, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah, hingga ketika start, ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak memegang tongkat estafet ketika akan memberikan tongkat. Prosedur pelaksanaan gerakan ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang untuk pelan pertama gerakan ini baru dimulai ketika start. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak menerima tongkat estafet yaitu prosedur pelaksanaannya secara visual, cara menerima tongkat dengan melihat ke belakang sebelum tongkat berpindah tangan dilakukan. Prosedur kepersanaannya, tangan yang menerima harus diluruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Tangan yang menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan sikap telapak tangan menghadap ke belakang dan keempat jari terbuka ke arah dalam. Tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang, serong bawah dengan telapak tangan menghadap ke belakang, serong atas dan keempat ibu jari rapat menuju luar. Sementara itu, ibu jari terbuka menuju di dalam. Itulah gambarnya, coba diperhatikan anak-adik semua. Cara non-visual yaitu teknik menerima tongkat dengan cara tidak menoleh ke belakang, tapi tongkat berpindah tangan. Pelaksanaannya, tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang atas, telapak tangan menghadap atas, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah, keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang, pinggul dengan telapak tangan menghadap dalam dan jari-jari agak tekuk, sedangkan ibu jari dibuka. Ini gambarnya anak-anak semua. Oke. Untuk aktivitas pembelajaran keterampilan gerak, penyerahannya tongkat estafet ya. Pada dasarnya teknik non visual dan visual hampir sama ya. Perbedaannya terutama pada cara penerimaan tongkat. Pada cara non visual, penerimaan tongkat tidak melihat ke belakang dan digunakan nomor lari. Pada cara visual, penerimaan tongkat dapat melihat ke belakang digunakan pada nomor paling 400 ya. Untuk penerimaan tongkat estafet, prosedurnya yaitu tentukanlah tanda setepat-tepatnya sesuai hasil latihan. Lakukan start tepat pada waktu pemberian sampai tanda, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Ya, lakukan start secepat-cepatnya agar segera mencapai kecepatan tertinggi. Waktu tangan diluruskan ke belakang, tangan jangan goyang bergerak. Apabila terlalu awal melakukan start dan setelah kira-kira 10 meter belum terkejar,
hendaknya kecepatan larinya dikurangi sedikit hingga dapat menerima tongkat sebelum melewati batas daerah pertukaran tongkat. Jangan mengurangi kecepatan secara mendadak. Berhenti agar tidak melewati batas daerah pertukaran tongkat. Hendaknya start dilakukan 10 menit sebelum garis batas hendaan ya gantian. Ini contoh gambarnya Anda semua ya. Nah, cara bagi pemilih tongkat estafet ya. Ini pelaksanaannya, silakan dibaca, diamatin ya, dilihat. Oke, selanjutnya, nah untuk aktivitas 2, setiap kata didik lakukan aktivitas 1, pembelajaran asal rancangan keterampilan gerak lari sambung ya, atau lari estafet, yaitu merancang keterampilan gerak susunan urutan lari sambung atau estafet dengan konsep prosedur keterampilan gerak lari. Dipelajari melalui membaca, berdiskusi sesuai gambar tugas yang diberikan oleh seorang guru ya. Untuk aktivitas hasil rancangan keterampilan gerak susunan urutan lari sambung antara lain sebagai berikut ya. Ini selanjutnya. Oke, ini baiklah Anda semua. Ini adalah gambar ya. Nah, silakan diamatin, dibaca ya. Yaitu pertama perlombaan lari estafet ya. Haruslah disusun sesuai urutan tertentu para pelari agar dapat menangkan lomba untuk pelari estafet ya. Pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Inilah gambar-gambarnya. Silakan mengamatin ya Anda semua. Lari estafet adalah salah satu cabang olahraga dalam atletik ya. Nah, jadi Anda semua, oke. Cara menempatkan pelari per estafet sebagai berikut ya. Pelari pertama akan ditempatkan di wilayah start pertama dengan lintasan yang akan ada tingkukan. Pelari kedua akan ditempatkan di wilayah start kedua yang ada lintasan lurus. Pelari ketiga akan ditempatkan ke wilayah start ketiga yang ada lintasan tikungan. Keempat, pelari keempat ditempatkan ada di wilayah start keempat dengan lintasan yang lurus dan akan berakhir di garis finish. Lagu estafet yang baik akan memiliki pelari yang memiliki khususan tersendiri ya Anda semua. Beberapa pertimbangannya yaitu pelari pertama haruslah pelari yang punya start yang baik dan pelari tikungan yang baik. Selain itu, pelari pertama juga harus mempunyai kecepatan yang tinggi dengan daya tahan yang baik. Pelari kedua harus pelari yang bisa bertanggung jawab karena dia berperan ganda. Selain itu, dia juga harus mempunyai kemampuan yang baik karena mempunyai jarak tempuh yang panjang dan harus bisa berlari di tempat yang baik. Pelari yang ketiga harus mempunyai kemampuan sama di pelari 1 dan 2. Selain itu, dia juga harus mempunyai kemampuan menikung yang baik. Pelari keempat adalah pelari tercepat dan kunci kemenangan. Baiklah, ini adalah asesmen pembelajaran saya, yaitu asesmen sikap ya. Bagaimana nanti sikap saat lari estafet, yaitu pertanyaannya, saya membuat target wilayah yang realistis sesuai kemampuan dan minat belajar yang dilakukan anak ya. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Di sini saya akan menilai keterampilannya, yaitu butir-butir tes, petunjuk penilaiannya, dan rubrik penilaian keterampilan gerak. Pertama ya harus posisi dan sikap awal kaki, badan, lengan, dan tangan, dan pandangan mata. 2. Pelaksanaan gerak kaki dan badan. 3. Lengan dan tangan, pandangan mata. Yaitu terakhir posisi dan sikap akhir kaki, badan, lengan, dan tangan, dan pandangan mata. Untuk peserta didik Anda semua, yaitu nanti saya kasih panduan, yaitu Anda semua di mana aktivitas keterampilan gerak yang memegang tongkat estafet Anda yang terdapat kesulitan yang sering alami, kesalahan yang sering dilakukan, cara memperbaiki kesalahan tersebut ya. Inilah LKPD ya Anda semua ya, yang akan Anda dicontreng ya. Oke, cukup dari saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya Anda semua dan teman-teman yang lain. Semoga kita selalu terus belajar meningkatkan kualitas kita sendiri. Amin ya Allah.